Oh ya Pak, bukankah besok kita sudah harus pulang ke Indonesia? Tanya Divya dengan senyuman yang manis. Davin mengangguk, sedangkan Renika hanya menatapnya kesal. Lagi-lagi Davin membelai pipinya dengan lembut. Kali ini dia berbisik kepada istrinya itu pelan. Tenanglah sayang, tidak usah cemburu. Renika berusaha menahan emosinya meski ternyata sulit. Justru ini yang mau saya bicarakan denganmu saat ini Divya. Davin berbicara dengan santainya. Mata Divya berbinar, dia merasa Davin akan mengatakan sesuatu yang penting yang hanya dirinya lah yang mampu melakukan itu. Renika sekalipun tidak akan bisa, meski dia istrinya. Karena untuk urusan kantor, tentu saja dia sangat handal. Sedangkan Renika tentu saja tidak ada apa-apanya. Dia tidak lebih dari anak manja yang tidak bisa bekerja, itu menurut penilaian Divya. Saya tidak akan pulang dulu, karena akan sekalian bulan madu di sini. Lanjut Davin. Tapi apa Bapak akan membiarkan pekerjaan terbengkalai? Itu sungguh tidak profesional. Divya berkata dengan nada bicara tidak suka. Membuat Renika semakin jengkel dibuatnya. Aku pemilik perusahaannya. Lagi pula aku sudah mengirimkan file-file yang dibutuhkan kepada Reza. Dia juga sudah menyanggupi untuk menghandle semuanya saat aku tidak ada. Jawab Davin santai. Apa saya harus ikut dalam perjalanan bulan madu Bapak? Renika sampai menahan tawanya mendengar perkataan Divya. Tidak tahu malu itulah yang dipikirkan oleh Renika. Davin tersenyum tipis. Kenapa ikut? Saya tidak sedang bekerja loh. Ujar Davin yang juga coba menahan tawanya. Mungkin Bapak akan butuh banyak bantuan saya, selama ini begitu kan? Dari perkataan Divya terdengar seolah Davin selama ini bergantung padanya. Membuat Renika merasa tidak nyaman mendengarnya, dia jadi merasa gelisah. Bahkan mulai berpikir yang tidak-tidak tentang suaminya itu. Apa jangan-jangan, Davin dulu pernah ada hubungan spesial dengan Divya? Apa jangan-jangan Davin pernah tidur dengannya? Mengingat suaminya itu seorang mantan playboy. Apalagi selain tampan, dia juga kaya dan begitu supel, ramah dan hangat. Yes. Terima kasih karena selama ini kamu sudah bekerja dengan baik untuk perusahaanku. Oleh karena itu aku begitu menghargaimu atas segala kerja kerasmu itu. Ujar Davin, membuat Divya tersenyum senang. Renika yang tidak tahu maksud suaminya sebenarnya hanya diam menahan dongkol. Merasa si suami sedang memuji-muji sekretarisnya itu. Sebagai rasa terima kasih saya sama kamu, saya sudah membuat surat pemindahan tugas kamu. Kamu akan mulai bekerja di bawah pimpinan Pak Haris di salah satu cabang perusahaan yang masih milik keluarga Andreas juga. Ujar Davin santai. Apa? Mata Divya membulat sempurna. Kenapa begitu Pak? Kenapa saya harus pindah tugas? Divya terlihat bingung sekaligus tidak suka. Dia sudah merasa nyaman bekerja dengan Davin saat ini, terlebih dia begitu menyukai bosnya itu. Ini bukan penawaran tapi perintah. Jika kamu tidak suka dengan perintah saya, kamu bisa mengajukan pengunduran diri. Davin menatap Divya tajam. Divya menghela nafasnya kasar. Jika harus resign tentu saja dia tidak mau. Dia masih ingin bekerja, dia butuh uang. Apalagi dia adalah tulang punggung dalam keluarganya. Divya menatap Davin lekat. Apa saya punya salah? Setidaknya tolong beritahu saya alasannya, agar saya tahu letak kesalahan saya. Ujarnya dengan tatapan sedih. Kamu seharusnya tahu apa kesalahan kamu, kenapa bertanya pada saya? Saya masih berbaik hati dengan tidak memecatmu Divya. Jawab Davin penuh penekanan. Renika yang menyimak pembicaraan antara suaminya itu dengan sekretarisnya sejak tadi. Bersorak senang dalam hati, dia tak menyangka kalau suaminya ternyata bisa bertindak tegas. Divya menundukkan wajahnya, akhirnya dia memahami sesuatu. Davin sangat mencintai istrinya,
dan dirinya yang sudah berusaha memprovokasinya telah membuat bosnya itu sangat marah. Saya tahu kesalahan saya, maafkan saya Pak. Maafkan saya Nona Renika, ucap Divya tulus, dia sudah menyadari apa salahnya. Tidak masalah, jawab Renika, meski sebenarnya hatinya masih kesal kepada Divya. Apa Bapak bisa mengurungkan perintah Bapak? Divya penuh harap. Semuanya sudah final, Reza sudah mengurusnya sejak seminggu yang lalu. Jadi sekarang silahkan berkemas, pulang dan mulai membiasakan diri di lingkungan kerja yang baru. Tegas Davin, hatinya sama sekali tidak bergeming. Baiklah kalau begitu, jawabnya lesu. Divya pun pamit kepada Davin dan Renika, lalu pergi dari apartemen. Dia menyesal telah berusaha untuk memprovokasinya. Sial sekali hidupku. Kenapa aku bisa bertindak sebodoh itu? Kenapa aku berharap Tuan Davin menyukaiku? Divya akhirnya segera berkemas, setelah sampai di kamar hotel tempatnya menginap. Untuk menyiapkan kepulangannya pada esok hari, juga untuk membiasakan diri di lingkungan kerja yang baru. Apartemen. Aku nggak ngangka kamu bisa tegas begitu, ujar Renika sambil menatap Davin penuh cinta. Jadi kamu pikir suamimu ini lemah ya? Tidak tegas dan hanya bisanya merayu wanita saja. Davin menaik turunkan alisnya, pura-pura kesal. Iya memang begitu kan, kamu selalu mementingkan para wanita. Contohnya saja Hani, kamu bahkan apa Hem? Davin langsung menarik tubuh istrinya itu dan membawanya ke dalam pelukan. Mengecup pipinya dengan gemas dan semakin mengeratkan pelukannya. Apa kamu ingin membunuhku? Pekik Renika sambil ngos-ngosan, pura-pura sesak sebenarnya. Supaya suaminya itu melepaskan pelukannya. Haha aku tahu kamu itu cuma alibi agar lepas dariku. Tanpa babi bu lagi, Davin segera menggendong Renika dan langsung mengayunkan kakinya masuk ke dalam kamar. Hei mau apa kamu? Pekik Renika sambil tertawa dengan tangan yang memeluk leher suaminya itu erat. Mau ehem-ehem, jawab Davin ikut tertawa. Selanjutnya, mereka langsung berguling-guling di atas kasur setelah masuk ke dalam kamar. Saling memeluk dan memagut penuh gairah. Untuk selanjutnya, bisa kalian bayangkan sendiri apa yang dilakukan sepasang suami istri yang sama-sama bucin itu di dalam kamar. Hanya suara desahan dan erangan penuh gairah dan cinta yang terdengar. Katanya mau bulan madu, cicit Renika pelan, dengan kepala menyurup ke dada bidang suaminya usai olahraga panas di siang bolong. Ralat waktu masih menunjukkan jam 9:30 pagi hehe. Ini kan lagi bulan madu, jawab Davin santai. Ih apaan sih dasar otak ngeres. Renika mencubit pelan lengan suaminya itu gemas. Hahaha bener kan dimana salahnya? Bukankah bulan madu itu supaya kita cepat punya anak? Dan kita sekarang sedang berusaha bikin anak sekarang hahaha. Lagi-lagi Davin tertawa. Senang saja rasanya melihat wajah istrinya yang memerah akibat digodanya. Sungguh terlihat sangat menggemaskan. Kalau ngomong di filter dong. Aku kan malu dengernya kak. Renika mencubit lengan suaminya itu berulang kali hingga Davin meringis. Karena ada cubitan yang cukup keras ternyata. Istriku KDRT, ujar Davin pura-pura kesakitan dengan suara yang dibuat manja. Ih suamiku lebay banget sih, keras juga enggak nyubitnya. Renika memanyunkan bibirnya. Kalau enggak percaya cobain nih sakit enggak. Dan untuk selanjutnya, Davin kembali menggoda Renika dengan cubitan-cubitan manjanya. Yang tentu saja hanya modus agar bisa mengulang kembali olahraga panasnya itu. Dan ternyata itulah yang terjadi hehehe. 5.